Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Hai, bertemu lagi dengan saya Urfa Haula Syakura, mahasiswi semester 4 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dengan nomor pokok mahasiswa 2311080109. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulasan materi mengenai naskah tafsir Al-Azhar dari mata kuliah Studi Naskah Tafsir di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan ini. Tafsir Al-Azhar ditulis oleh Buya Hamka sebagai bentuk pengabdian spiritual kepada umat muslim di Indonesia. Latar belakang penulisan tafsir ini bermula dari Buya Hamka di penjara tanpa ada pengadilan dari pemerintah Soekarno sekitar tahun 1964 Masehi. Keterasingan dan kesunyian, beliau memanfaatkan waktunya untuk menulis tafsir Al-Azhar ini. Tafsir Al-Azhar dinamakan tafsir Al-Azhar karena dikaitkan dengan Masjid Al-Azhar di Jakarta sebagai bentuk tempat beliau berdakwah. Tujuan penulisan ini agar masyarakat Indonesia dapat memahami Al-Quran secara kontekstual dengan sesuai bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tafsir ini tidak hanya memuat penjelasan ayat demi ayat, tetapi juga menyiapkan nilai-nilai moral sejarah dan kebudayaan yang menjadikan salah satu tafsir paling berpengaruh di dunia Islam Nusantara. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, tentunya kita harus mengawali pembahasan ini dengan mengetahui biografi atau pengenalan dari penulis tafsir Al-Azhar ini. Siapa sih penulis naskah tafsir Al-Azhar ini? Penulis naskah tafsir Al-Azhar ini adalah Buya Hamka yang nama kecilnya adalah Abdul Malik. Beliau lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1826 Hijriah. Nama Hamka merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ayahnya yaitu Haji Rasul adalah tokoh pembaharu Islam yang berpengaruh di Sumatera. Ia wafat pada tanggal 24 Juli 1981 setelah membuat 84 karya dalam berbagai bidang selama 5 dekade. Masuk ke pribadi kedua yaitu metode tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menggunakan metode tahlili atau metode yang dalam penafsirannya secara umum metode ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran secara perurutan sesuai dengan konsonan surat dan ayat dalam mushafnya. Demikian pula dengan tafsir Al-Azhar yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan berakhir pada surat An-Nas. Namun meskipun menggunakan metode tahlili, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tidak terlalu menitik beratkan pada analisis kosakata atau aspek linguistik secara mendalami. Sebaliknya, Hamka lebih fokus pada pemahaman menyeluruh terhadap pesan dan kandungan ayat. Biasanya setelah mengemukakan terjemahan, ia langsung menjelaskan maksud dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Penjelasan kosakata itu jika ada pun hanya disampaikan secara singkat dan tidak dengan pembahasan yang lebih mendalam. Buya Hamka menggunakan pendekatan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pertama, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Kedua, ia menggunakan hadis Nabi untuk menjelaskan makna ayat. Yang ketiga, ia merujuk kepada pendapat sahabat atau tabi'in. Nah, tentunya setiap sesuatu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Sama dengan naskah tafsir Al-Azhar ini. Ia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memiliki sejumlah keistimewaan yang membuatnya menonjol di antara karya-karya tafsir lainnya yang ada di Indonesia. Tafsir ini diawali dengan pendahuluan yang cukup lengkap, membahas berbagai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam penyajiannya, Buya Hamka tidak hanya menggunakan pendekatan bahasa dan keilmuan Islam seperti usul fiqh, tetapi juga menyertakan ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan lainnya. Sehingga tafsir ini bersifat kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia juga selektif dalam mengutip pendapat sahabat atau ulama terdahulu. Jika suatu pendapat bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang sahih, maka ia dengan tegas menolaknya. Namun demikian, tafsir ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tidak selalu mencantumkan teks hadis dalam bahasa Arab atau menyebutkan sumber rujukannya secara terperinci. Buya Hamka kerap menyebut isi hadis secara umum sehingga pembaca yang ingin menelusuri sumber aslinya mungkin akan kesulitan. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam penafsiran kadang tidak konsisten mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD karena adanya campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu.
Meskipun begitu, kekurangan ini tidak mengurangi nilai penting tafsir ini dalam dunia keilmuan Islam, khususnya di Nusantara. Setelah mempelajari berbagai aspek mengenai tafsir Al-Azhar, mulai dari latar belakang penulisannya, biografi penulis, metode penafsiran, keistimewaan, hingga kelemahannya, sekarang kita akan masuk pada bagian kesimpulan agar kita bisa memahami secara menyeluruh makna penting dari karya besar ini. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir Al-Azhar merupakan salah satu karya tafsir monumental yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka, seorang ulama, cendekiawan sekaligus sastrawan besar Indonesia. Penulisan tafsir ini dimulai pada tahun 1959, berawal dari ceramah-ceramah subuh yang disampaikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Namun karya ini mencapai bentuk tertulisnya secara sistematis justru ketika Hamka berada dalam tahanan, akibat dinamika politik saat itu. Dengan penuh ketabahan, semangat, dan pengabdian yang luar biasa, beliau menyelesaikan penulisan tafsir ini selama masa penahanan dari tanggal 27 Januari 1960 hingga 21 Januari 1964. Tafsir Al-Azhar terdiri atas 30 juz dan disusun dengan menggunakan gabungan antara metode tafsir bil ma'sur berdasarkan riwayat sahih dan tafsir bil ra'i berdasarkan penalaran dan ijtihad. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode tahlili, yaitu menjelaskan ayat demi ayat secara runtut dengan pendekatan adab al-ijtimai secara kemasyarakatan. Dalam penggunaan bahasa Melayu Indonesia yang komunikatif, tafsir Al-Azhar berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berperan penting dalam mendekatan umat Islam di Indonesia dengan pemahaman Al-Quran yang kontekstual, namun tetap berpegang teguh pada dasar keislaman. Karya ini hingga kini menjadi rujukan penting dalam studi tafsir Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi Hamka dalam keilmuan dan dakwah Islam. Demikian penjelasan mengenai tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, sebuah karya besar yang tidak hanya kaya akan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mencerminkan perjuangan, pemikiran, dan ketulusan seorang ulama besar dalam menyampaikan pesan Al-Quran kepada umat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata salah dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.